lebih tidak repot atau lebih nyaman gitu ya, mending kita nggak usah tahu aja syariat agama kita gitu ya secara umum dan atau utuh begitu, agar kita gugur dari kewajiban atau tanggung jawab yang disyariatkan itu tadi kan. Mohon penjelasannya Pak. Mengikuti sungai kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, sholawatan ila rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita diizinkan kembali untuk bergabung bertiga. Ini ada Ustaz Bizan, Ustaz kita, dan ada Pak Isom di belakang. Alhamdulillah hari ini kita mencoba bereksplorasi di area Coban Ubud Kembar. Nah, di area Coban Ubud Kembar. Nah, ini areanya memang tidak jauh dari Kota Malang dan suasananya luar biasa nyaman sekali begitu ya teman-teman. Begitu juga dengan lingkungan di sekitar kita, ada sungai-sungai dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan mencoba mengkaji lagi terkait dengan hal yang mungkin bisa lebih menerangkan kita begitu ya, terkait dengan pemahaman keagamaan kita sebagai umat muslim gitu. Nah, di sini langsung tanya lagi. Kita tanya jawab. Ya, langsung. Kita diskusi. Oke. Nanti potong dulu tadi. Baik, terkait fenomena akhir-akhir ini gitu, dimana ada begitu ketika seorang muslim mengetahui atau paham terkait suatu hukum gitu ya yang ada dalam agama kita, karena memang agama Islam merupakan agama yang memiliki hukum atau syariat begitu, yang mana akhirnya begitu ini Ustaz, jadi fenomenanya ketika kita mengetahui suatu hukum atau syariat dalam agama kita, akhirnya kan kita harus bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk
mengamalkan syariat tersebut. Nah akhirnya itu kan menjadi satu hal tersendiri, repot bisa jadi gitu dalam tanda petik gitu. Nah di sisi lain apakah lebih tidak repot atau lebih nyaman gitu ya, mending kita nggak usah tahu aja syariat agama kita gitu ya secara umum atau utuh begitu, agar kita gugur dari kewajiban atau tanggung jawab yang disyariatkan itu tadi, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita pahami adalah dispensasi. Nah, jadi Islam, Allah dan Rasulnya memberikan dispensasi kepada kita ketika keadaan-keadaan itu adalah keadaan tidak dikasih kewajiban, tidak ada beban hukum, pahala maupun dosa. Nah, ada 6 kondisi. Yang pertama, 3 yang pertama itu pada hadis Rufi'al Qalam an Salasin, diangkat pena, beban hukum, kewajiban dari 3 golongan. Yang pertama, wa anis sobi hatta yahtalima, dari anak kecil hingga balik. Ya, dari anak kecil hingga balik. Kalau sudah akil balik, sudah dewasa, maka terkena beban hukum. Yang kedua adalah wa anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur hingga bangun. Jadi kalau orang tidur itu kakinya kemana-mana, numplek ke wajah kita, ke wajah orang di sebelahnya, itu nggak kena dosa, aman. Nah, karena nggak sadar ya. Yang ketiga adalah wa anil majnun hatta ya'kila. Nah, jadi dari orang gila sampai sembuh. Ya, jadi orang gila walaupun membuka aurat koncar-kancur kemana-mana, ke jalan-jalan umum, itu nggak ada dosa, nggak ada beban hukum, karena memang gila. Jadi taklif hukum itu karena akil dan balik. Akil, akalnya sehat, berfungsi, kemudian balik, sudah dewasa. Nah, rata-rata kalau perempuan dewasanya umur 9 atau 10 tahun itu sudah haid. Ada yang sudah haid. Kalau laki-laki sudah masuk belasan tahun, agak terlambat baliknya dibandingkan perempuan. Ini 3 yang pertama masuk hadis itu. 3 yang kedua adalah masuk hadis innallaha tazawaza li ummati anil khata'. Yang pertama wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Yang pertama khata', tidak sengaja. Jadi tidak sengaja itu enggak kena dosa. Enggak sengaja mecahkan piring, enggak kena dosa. Tapi kalau itu terkait dengan hak manusia, hak adami, maka ada kewajiban untuk mengganti atau meminta kerelaan di mana nggak ganti atau ganti. Misalnya kita bawa anak kecil, misalnya di sebuah toko ditulis nyenggol pecah membeli. Anaknya nyenggol pecah membeli, nggak kena dosa anaknya. Karena nggak sengaja, ditambah lagi anak kecil belum balik. Walaupun kita yang nyenggol nggak sengaja, nggak kena dosa memang. Tetapi hak adaminya, hak sesama manusia, itu minta keridhaan. Gimana penyelesaiannya? Diganti atau ikhlas, nggak apa-apa begitu. Nah, yang kedua adalah karena lupa. Nah, ketika lupa, maka tidak ada tanggung jawab, beban, perintah, atau larangan. Jadi nggak ada dosa kalau melanggar karena lupa. Misalnya ketika berpuasa, terus lupa. Pas puasa, siang hari, makan. Dapat 1 piring, lupa. Tuh, nggak dapat dosa. Puasanya nggak batal, dilanjut saja. Sampai waktunya berbuka saat maghrib. Itu satu contoh karena lupa. Yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, ketika terpaksa. Maka saat terpaksa itu tidak ada beban pahala dan dosa, jadi terlepas. Nah,
Sekarang batasan terpaksa itu adalah ketika itu untuk melangsungkan kehidupan. Jadi kalau enggak melakukannya, maka tidak akan bisa langsung berlangsung kehidupannya. Misalnya ketika di tengah hutan enggak ada makanan yang halal kecuali babi hutan misalnya, maka diperbolehkan dalam keadaan terpaksa makan daging babi hutan asalkan tidak berlebihan. Nah, standarnya adalah untuk demi sekedar melangsungkan kehidupan. Karena kalau nggak makan daging atau babi hutan yang haram tadi itu, maka akan terjadi kerusakan, khususnya bisa mengakibatkan kematian. Nah, demikian yang bisa kita ulas tentang 6 keadaan dispensasi ya di dalam Islam yang tidak ada dosa maupun pahala. Jadi anak kecil hingga dewasa. Yang kedua adalah orang tidur hingga bangun, orang gila hingga sembuh dari kegilaannya karena lupa, karena tidak sengaja, karena terpaksa. Nah, jadi keadaan tidak tahu itu tidak masuk dispensasi. Justru itu adalah dosa karena tidak tahu. Maka ada kewajiban untuk mencari tahu, mencari ilmu. Makanya setiap muslim itu punya kewajiban menuntut ilmu tentang syariat agama Islam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat-sahabat ekspedisi iman, semoga dari diskusi kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua dan lebih menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu begitu. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.